Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Kali ini gue mau bahas dari sebuah buku, Everything is Fucked by Mark Mason, dan bukunya ini menarik. This is book about hope, dan di chapter 2-nya itu mengenai adalah di illusions of control, dan menurut gue isinya menarik karena berhubungan dengan yang namanya emosi. Gue pernah bilang di beberapa sebelumnya, katanya emosi lu tuh sebenarnya harus lo redam, sehingga ketika emosi lu redam, yang ada adalah profit lu bakalan lebih lebih tinggi. Tapi enggak, di buku ini bilang katanya kalau misalkan emosi lu redam, bahkan tanpa emosi sama sekali, hasilnya adalah lu nggak bisa fungsional bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di buku ini ada sebuah contoh di mana ada satu orang yang benar-benar kehilangan emosinya, dan tapi kepintarannya masih tetap intak. Problemnya terjadi di masyarakat adalah dia tidak bisa membedakan apakah ketemu klien atau membeli sebuah staples hektar lah, jegrekan, itu sebuah uh, decisions yang benar-benar berbeda nilainya. Jadi kalau misalnya lo ketemu klien tentu akan jauh lebih tinggi. Lo beli stapler ya bisa kapan-kapan. Menurut dia itu adalah sebuah decisions yang sama karena dia nggak ada emosi sama sekali, nggak ada yang intact. Jadi menurut dia kayak ya udah gue beli stapler juga nggak apa-apa. Si ini juga bisa nunggu sama aja kok gitu. Atau kalau misalkan sesimpel bahwa kalau misalkan di kita adalah pilih pulpen warna biru atau warna merah ya. Nah, bagi dia karena decisionnya sama, jadi menurut dia masih bingung kayak pulpen bedanya apa nih gitu. Pulpen biru sama pulpen merah apa nih? Apa fungsinya nih? Ya udah gue beli pakai apapun warna apapun ya nggak ada masalah gitu. Nah, di akhir menjelang akhir dari chapter 2 tersebut disimpulkan bahwa sebenarnya emotions itu yang juga membentuk decisions lo. Dan ketika lu punya emosi terhadap decisions lu baru akan bisa, tanda kutip dalam hal ini adalah berinvestasi. Seandainya lu nggak punya emosi sama sekali dalam investasi lu, artinya segala jenis bentuk investasi itu akan menjadi sama. Entah lu pilih saham sampai judi togel. Menurut lu judi togel dengan investasi saham ya sama aja gitu. Nggak ada bedanya, sama-sama bisa menghasilkan keuntungan, ada resikonya dan segala macem gitu. Walaupun kalau misalkan dilihat kayak harusnya gue cari yang risk to rewardnya yang eh, nggak sama dong gitu, nggak sama dong. Seharusnya kalau misalkan ini rewardnya lebih tinggi dibanding risknya dong gitu. Nah lu tahu soal itu, tapi karena antara reward dan risk menurut lu adalah satu hal yang sama nilainya di mata lu, karena lu nggak memiliki emosi, lu mengakibatkan tidak bisa berinvestasi juga gitu. Karena menurut lo kalah dan menang ya sama aja, karena lu nggak punya emosi mengenai kekalahan tersebut, lu nggak punya emosi mengenai kenapa lu menang. Nah, uh, jatuhlah pada sebuah kesimpulan ketika gue lari kemarin adalah lu memang nggak akan bisa untuk menaklukkan emosi lu, dalam artian lu nggak akan bisa mereduksi dari emosi lu, tapi emosi lu itu adalah sebuah pertanda apakah lu benar-benar melakukan PR lu, melakukan valuasi lu, melakukan apapun yang lu harus lakukan sebelum berinvestasi, sehingga emosi lu bukan bisa dikontrol tapi bisa direduksi, bisa lu manfaatkan. Dan ketika lu bisa memanfaatkan dari emosi lu, investasi lu baru akan menjadi lebih baik. Seandainya lu gak bisa memanfaatkan emosi lu, atau lu takut terhadap emosi lu, maka yang terjadi adalah uh, decision making yang sebenarnya uh, tidak seharusnya, nggak perlu terjadi gitu. Lo ngelihat portofolio lo rugi, ketika lo lihat portofolio rugi, lo ngelihat aduh gue nggak suka banget nih dengan kerugian gue yang sebesar ini dan segala macam, cut loss gitu. Atau ketika lo ngomongin ini untung nih, dan ini banyak banget kejadian di kantor gue. Aduh kalau udah apaan, kalau udah lu untung gede ya di atas 20%, lu mendingan lu take profit lah. Nanti kalau misalkan nggak take profit ya nanti balik lagi, nanti lu sedih lo katanya segala macem. Lu nggak boleh greedy dan segala macem gitu. And then you take profit, and then sahamnya naik. Dan ketika hal itu juga akhirnya lu merasa kecewa terhadap diri lu sendiri. So yang betul lu lakukan adalah
taking into your decisions mengenai emosi lu tadi. Seandainya dengan kondisi rugi dan emosi lu sudah tidak stabil, apa yang lu harus lakukan? Tarik nafas, duduk depan komputer lu atau duduk depan handphone lu, cari informasi yang kenapa yang bisa membuat lu tidak tenang terhadap investasi lu. Dan ketika lu merasa bahwa oh ternyata apa yang gue lakukan itu tuh sudah benar, apakah risk dan rewardnya sudah adjust terhadap apa yang pengen lu inginkan? Kalau sudah berubah, ya sudah, taking decisions dengan keadaan yang sudah berubah tersebut, entah lu bertahan atau lu keluar. Intinya adalah pergunakanlah second level of thinking yang biasa digaungkan oleh gue lupa lagi namanya, Mark Howard, untuk melakukan investasi. Jangan terbawa dengan emosi lu. Sama halnya ketika lu udah untung, apakah ini sesuai dengan risk dan reward lu? Apakah ini sesuai dengan apa target yang lu inginkan? Kalau tidak sesuai atau bagaimana? Dan akhirnya emosi tersebutlah ya emosi yang bisa lu pergunakan lah yang akan menyebabkan investasi lu itu akan jauh lebih baik. Terus bagaimana cara bisa emosi dengan proses berpikir lu itu sama? Dan gue punya beberapa cara ya sebenarnya menurut gue, cara gue untuk bisa tidur malam. Dan itu kemarin pernah gue share di podcast gue. Dan satu lagi gue tambahin adalah Mohnish Pabrai pernah bilang making in line between management decisions and your decisions. Jadi kalau misalkan keputusan dari manajemen itu tidak inline terhadap keputusan yang lu pengen, ya lu keluar aja dari saham tersebut. Berarti sebenarnya nggak inline. Dan ketika lu tahu dengan manajemennya dan bagaimana cara mereka membuat keputusan, lu akan paham apakah mereka itu inline dengan apa yang lu investasikan, uang lu investasikan, dan lu bisa melihat bahwa perusahaan lu berkembang dengan sesuai dengan pikiran lu sendiri. Ada beberapa orang yang kemarin bertanya tentang GoTo dan segala macam. Menurut gue sesimpel bahwa apakah gue harus cut loss dan segala macam. Balik lagi, lu ngerti nggak decisions yang harus dilakukan oleh manajemen GoTo? Lu suka nggak dengan manajemennya? Kalau misalkan lu suka dengan manajemennya dan lu tahu apa yang decisionsnya yang manajemennya lakukan, ya udah tahan aja, karena lo tahu GoTo bakalan seperti apa. Kalau misalkan seandainya sudah tidak inline, kayak gue nggak suka dengan manajemennya, gue suka manajemen yang lama, kayaknya nggak inline nih dengan gue sekarang macam, ya udah keluar aja gitu. Sesimpel seperti itu. Beberapa kasus gue bakalan bilang bahwa ada beberapa kasus yang lo mesti taking into your primal brain, yaitu adalah emotional brain, bahwa lu harus melakukan apa yang dia lakukan yang berhubungan dengan yang namanya keselamatan. Kayak misalkan lo kalau misalnya udah panas dan segala macem, kena api, lo kalau misalnya nggak take into action, lo masih thinking lagi, ya udah lo nggak selamat, lo kebakar gitu. Nah, ada beberapa yang sebenarnya gue tunduk banget dengan primal brain gue itu mengenai decisions gue di exit strategy. Jadi gue jauh lebih nyaman dan lebih aman untuk keluar dari suatu saham tersebut, suatu saham ketika telah menyentuh technical analysis yang menurut gue cuma yang sudah gue oprek-oprek khusus buat gue doang aja. Kayak misalkan drop 10%, exit dan segala macam, dan harus bagaimana keluar. Dan gue melakukan yang namanya kontemplasi terhadap investasi tersebut dan baru masuk lagi untuk menghilangkan gue dari bias kepemilikan. It's okay, dan itu adalah cara yang gue lakukan. Kalau misalnya itu tidak sesuai, it's okay, bisa kembalikan kepada diri kalian sendiri apakah akan menggunakan cara yang lain. Tapi itu adalah cara yang gue lakukan. So that's it. Menurut gua jadi kesimpulannya bukan menghilangkan emosi, tapi lu harus memanfaatkan emosi lu, karena emosi lu sebenarnya adalah sebuah sinyal untuk melakukan sesuatu dari yang lu harus lakukan mengenai lu kekurangan informasi, lu kekurangan pengetahuan ataupun yang lain sebagainya. Itu adalah sebuah sinyal. Bukan bertindak dari emosi lu, tapi bertindaklah untuk mengendalikan emosi lu. Oke, kalau ada pertanyaan di @bayutabusala@gmail.com, di bayutabusala@gmail.com. Kalau misalkan lu mau DM gue di Instagram juga bisa di @bayutabusala.
Tanya apapun itu, gue dengan senang hati bisa akan membalas kalau misalkan gue ada waktu. Tapi gue usahakan untuk membalas kalian semua. See you again next time, bye.